Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis perancangan sistem pada Kitchen Rental Ubud Bali. Nah, inilah nama-nama kelompok kami. Adapun topik yang akan kami sampaikan itu ada 7. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, dasar teori. Yang ketiga, objek studi. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, analisis sistem. Yang keenam, perancangan sistem BPMN. Dan yang terakhir, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah latar belakang. Kitchen Rental Ubud Bali menginginkan tingginya tingkat penjualan rental motornya agar seluruh unit sepeda motornya dapat disewa. Namun terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan di perusahaan ini. Masalah yang pertama yaitu penyajian informasi layanan yang ada di Kitchen Rental yang kurang lengkap dan detail. Kemudian, masalah yang kedua yaitu pemesanan layanan yang kurang efektif dan efisien, seperti langsung datang ke tempat maupun lewat WhatsApp. Lalu masalah yang ketiga yaitu pengelolaan transaksi pemesanan dan pengembalian yang tidak efektif dan efisien. Dasar teori. Yang pertama ada pengertian sistem, yaitu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Kedua, ada pengertian informasi, yaitu sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang untuk menggunakan data tersebut. Kemudian ada website, yaitu sistem yang berkaitan dengan dokumen pada jaringan internet. Dan ada sewa, yaitu adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir. Kemudian ada pengertian standar UML, yaitu adalah software pemodelan yang mendukung UML atau Unified Modeling Language. Kemudian ada pengertian BPMN, yaitu BPMN adalah standar untuk memodelkan proses bisnis dan proses-proses web service. Materi selanjutnya itu ada objek studi. Yang pertama, deskripsi objek. Kitchen Rental merupakan penyedia layanan penyewaan kendaraan motor yang berada di Jalan Tirta Tawar Kutuh, Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Provinsi Bali. Yang kedua, pemodelan objek Star UML. Dalam memodelkan objek menggunakan use case, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya menggunakan sebuah modeling tools Star UML. Langkah-langkahnya itu ada 2 cara. Yang pertama, pilih menu file new project, maka proyek baru akan langsung terbentuk. Langkah kedua, yaitu memilih menu file new project by approach, maka akan muncul kotak dialog seperti gambar berikut. Penelitian. Pertama ada metode pengumpulan data. Yang ada 2 yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dibagi menjadi 2 yaitu wawancara dan observasi. Yang kedua ada metode pengembangan perangkat lunak. Contoh sederhananya seperti membagi Kanban ke dalam 3 kolom yaitu to do, in progress, dan done. Kelebihan dan kekurangan Kanban, yang pertama ada fleksibel, yang kedua ada meningkatkan fokus, yang ketiga meningkatkan efisiensi, yang keempat menghilangkan hal tidak produktif, yang kelima meningkatkan kualitas produk, yang keenam mewujudkan produktivitas yang maksimal. Itu terus kekurangan Kanban ada 2 yaitu kurang umum untuk tim teknis seperti Scrum, Agile, dan metode lain-lainnya. Terus yang kedua terlalu banyak pekerjaan yang berlangsung dan dapat cepat membuat kewalahan. Perbandingan Kanban dengan SDLC. Adapun perbandingan antara SDLC dan Kanban sebagai berikut. Yang pertama, SDLC adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mencakup serangkaian tahap atau fase. Yang kedua ada SDLC berfokus dengan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Yang ketiga ada SDLC dan Kanban dapat digunakan bersama-sama untuk mencapai hasil pengembangan perangkat lunak yang lebih baik dan lebih efisien. Keempat, Kanban adalah kerangka kerja manajemen proyek yang fokus pada visualisasi alur kerja. Kelima, Kanban lebih fokus pada manajemen alur kerja dan pengoptimalan efisiensi waktu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan analisis sistem. Yang pertama, analisis sistem berjalan. Menggunakan sistem secara manual,
yaitu satu, staf mengeluarkan formulir pemesanan diberikan kepada customer. Yang kedua, sebelum customer mengisi formulir pemesanan tersebut, customer memilih motor yang disewakan dan staf melakukan pengecekan apakah motor disewa tersebut apakah dipesan oleh pelanggan lain atau belum. Yang ketiga, sebelum motor yang akan disewa ada, selanjutnya customer menggunakan jasa supir atau tidak. Yang kedua, analisis informasi yang dikejar tersebut yaitu informasi jenis motor yang disewakan seperti Beat, PGX, NMAX, Scoopy, dan Vespa. Yang kedua, informasi harga sewa motor, yaitu yang dikenakan seperti tarif sewa motor per hari, per minggu, dan per bulan. Yang ketiga, informasi persyaratan, yaitu harus memiliki SIM motor dan KTP atau visa. Yang keempat, informasi jam operasional, yaitu kapan motor dapat disewa dan kapan motor harus dikembalikan. Yang kelima, informasi layanan tambahan, yaitu menyediakan layanan seperti asuransi helm atau jasa antar jemput motor ke lokasi tertentu. Yang keenam, informasi kesediaan motor. Dahulu mengetahui apakah motor yang disediakan tersedia atau tidak. Ini penting agar tidak membuat rencana perjalanan Anda yang dapat melaksanakan karena motor yang diinginkan tidak tersedia. Yang ketiga, analisis dokumen. Analisis dokumen pada rental Bali Ubud Bali antara lain, yaitu yang pertama, data diri customer, yaitu harus memiliki KTP, SIM-C, NPWP. Kalau tidak mempunyai NPWP bisa diganti dengan KTM, SIM-A, Kaprag, STNK pribadi. Yang kedua, persyaratan ketentuan customer, menyiapkan minimal 3 ID, validasi contoh KTP, SIM-C, NPWP. Yaitu kedua, serah terima motor tidak bisa diwakilkan, yang menerima sesuai dengan ID saat validasi. Yang ketiga, bersedia dipoto tanpa masker menggunakan motor yang telah disewa. Yang nomor 4, tidak membolehkan tanda tangan kendaraan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Yang kelima, tidak menggunakan kendaraan di area banjir. Yang keenam, kendaraan hanya di wilayah Bali sekitarnya, tidak boleh keluar Bali. Yang nomor 7, kehilangan kendaraan, pihak penyewa harus ganti unit dengan spesifikasi minimal yang sama atau dalam bentuk buang. Dan yang nomor 8, kehilangan gembok, biaya penggantinya 50.000, kehilangan helm biayanya 160.000, kehilangan STNK biaya penggantinya yaitu 900.000. Kerusakan bagian separuh menyebabkan kelalaian penyewa, ban bocor, itu menjadi tanggung jawab penuh penyewa. Yang nomor 12, indikator bensin yang sewa berakhir sewa minimal harus sama. Jika kurang dari awal dikenakan tambahan 20.000. Semua motor wajib menggunakan pertama. Yang nomor 13, biaya parkir timbul akibat layanan yang diinput dengan kewajiban yang pihak penyewa. Yang nomor 14, keterlambatan pengambilan motor atau kereta bus travel tidak merubah jadwal yang sudah ada, kecuali reschedule H-1 durasi sewa adalah form booking yang sudah diisi. Yang nomor 15, maksimal berat 2 penumpang adalah 140 kg termasuk barang bawaan. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya. Perancangan sistem BPMN. Yang pertama adalah konsumen membuka web motor. Kedua, sistem akan menampilkan halaman awal dan pilihan motor, dan data motor diambil dari database. Kemudian konsumen memilih motor. Jika pilihan iya, maka sistem akan mengecek ketersediaan motor. Jika tidak, maka proses akan selesai. Kemudian sistem akan mengecek motor. Jika ada, maka sistem akan menyuruh konsumen untuk memasukkan data diri dan pesanan. Jika tidak, maka sistem akan mengembalikan konsumen untuk memilih motor. Setelah itu, konsumen memasukkan data. Sistem akan memverifikasikan umur. Jika umur di bawah 18 tahun, maka sistem akan mengembalikan konsumen ke proses sebelumnya. Jika di atas atau sama dengan 18 tahun, maka sistem akan menyuruh konsumen untuk memfoto dokumen, yaitu SIM-C, KTP, dan visa. Kemudian, admin akan memvalidasi dokumen yang dikirim oleh konsumen
Jika dokumen valid, maka konsumen lanjut ke tahap pembayaran. Jika tidak, maka konsumen kembali memasukkan data. Setelah itu, sistem akan memverifikasi pembayaran. Jika berhasil, maka akan disimpan ke database dan membuat invoice untuk diberikan ke konsumen, dan juga mengurangi stok data motor pada database. Jika gagal, maka konsumen memasukkan ulang pembayaran. Konsumen datang ke tempat untuk menunjukkan invoice yang telah disimpan, kemudian admin akan memberikan motor yang telah disewakan. Setelah itu, konsumen membawa motor sesuai tanggal pesanan, dan akhirnya konsumen mengembalikan motor kepada rental dan data motor pada database akan ditambahkan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang berjalan di dalam sistem informasi Kitchen Rental Ubud Bali, yaitu A. Implementasi fungsional. Implementasi fungsional dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sistem atau prosedur Kitchen Rental Ubud Bali, yaitu pertama, sistem mampu memberikan atau melakukan validasi login user. 2. Sistem dapat memproses data input simpan, ubah dan hapus. 3. Sistem menghasilkan data output. Yang B ada implementasi non-fungsional. Implementasi non-fungsional berupa perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Adapun spesifikasi komputer yang dibutuhkan di bagian administrasi, 1 yaitu perangkat keras hardware, prosesor minimal Intel Core i3, memori minimal RAM 4 GB, memiliki power supply, dan memiliki monitor LCD 15 in, mouse standar dan keyboard standar. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Sistem operasi yang dibutuhkan yaitu Windows 10 dan aplikasi web server XMPP dan aplikasi access point atau Wi-Fi. Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih.